Assalamualaikum, apa kabar semua? Pia kabare kumaha damang nih. Kita jumpa lagi di Shogi English Grammar, pertemuan yang ke-27 ya. Jumat 3 Desember 2021 ya. Dan topik kita pada hari ini adalah subjunctive ya. Subjunctive. Nah, ini kelanjutan dari topik yang kemarin, conditional sentences ya, kalimat pengandaian yang berandai-andai. Nah, kalau subjunctive tidak jauh beda sebenarnya ya. Nah, subjunctive ini sebenarnya kalimat penyesalan gitu ya. Jadi sudah tahu tidak terjadi, tapi tetap aja berangan-angan begitu ya. Nah, makanya kalimatnya dikenal dengan wish gitu, subjunctive ya. Dikenal dengan wish ya, meskipun nanti kalimat tidak selalu dengan menggunakan wish ya. Ada juga dengan kata seolah-olah gitu ya. Nanti ada dengan kata as if gitu ya, seolah-olah, atau as though. Bisa juga if only, jika saja gitu ya. If only. Nah, gitu ya. Atau ada juga yang menggunakan nanti would rather ya, lebih suka. Hal yang bertentangan dengan fakta sebenarnya ya. Nah, ini ada juga yang mengatakan subjunctive mood kalau di judul-judul ya. Mood itu kan keadaan, perasaan sebenarnya ya. Jadi sudah tahu tidak terjadi tapi tetap aja berangan-angan begitu ya. Nah, jadi angan-angan sebenarnya ya. Mood itu kan keadaan, pikiran atau perasaan ya. State of mind gitu ya. And feeling gitu ya, dan perasaan. Nah, begitu ya. Nah, subjunctive wish ya secara umum ya menggunakan wish ya. Kita lihat tipenya ada 3 sama seperti untuk conditional sentences ya. Nah, subjunctive ini juga ada yang mendefinisikan sebagai penyesalan gitu ya. Jadi penyesalan itu regret ya, sebuah penyesalan gitu ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan harapan yang tidak tercapai, harapan yang pupus begitu ya. Jadi harapan yang pupus ya, atau sudah hangus begitu ya. Nah, dikarenakan ya, penyesalan dikarenakan ya yang tidak tercapai gitu ya. Unachievable ya. Unachievable expectation ya. Ekspektasi ya kan? Harapan yang pupus begitu ya, tidak tercapai. Nah, kita lihat ya dari untuk tipe-tipenya ya. Yang pertama ya ada kalimat future ya, ada future subjunctive gitu ya. Nah, jadi kalau ada orang bilang misalkan gimana misalkan bisa datang nggak gitu ya. Kalau ada orang menjawabnya dengan wish ya, I wish I could gitu ya. I wish I would itu artinya basa-basi, itu artinya tidak mungkin datang ya, hanya untuk sebagai pemanis kata aja gitu ya. Jadi kalau ada kata ya, I wish I could gitu ya, come gitu ya. Nah, itu artinya dia sudah pasti tidak bisa datang. Mungkin ada acara begitu ya. Jadi I wish I could atau I would gitu ya. Itu artinya apa? Ini ada artinya. Artinya saya tidak bisa datang. I cannot gitu ya. I would atau I won't ya. I will not come. Itu artinya. Itu adalah meaningnya. Kalau kemarin di conditional sentence namanya fakta, facts ya. Kalau ini meaningnya biasanya kalau dalam subjunctive gitu. Jadi seperti itu. I wish I could gitu ya. Atau she wishes she could come. Padahal dia nggak bisa datang, tapi dia basa-basi aja gitu ya. Nah, jadi kalimatnya seperti itu ya. Nah, untuk yang kedua kita langsung saja ya. Tipe yang kedua ya. Nah, ada yang namanya present subjunctive ya. Nah, ini mirip dengan pola untuk conditional sentences ya. Nah, kita lihat seperti apa ya. Nah, contohnya ya. Saya harap misalkan ya, saya pengennya dia berada di sini gitu ya. I wish misalkan she were here now. She were here. Now, misalnya boleh tulis, boleh tidak. I wish she were here. Ini present subjunctive. Jadi untuk semua orangnya siapa di sini ya. Pelakunya tetap di sini menggunakan were untuk to-nya atau auxiliary verb ya. Were gitu ya. Nah, I wish you were here now. Padahal sudah tahu dia tidak ada di sini. Meaningnya apa? She is not here now. She is not here now gitu ya. Nah, itu meaningnya seperti itu. Ya. Atau kalau mau pakai kata kerja ya, misalkan I wish she ya. Misalkan she stayed misalkan tinggal di sini ya. She stayed begitu ya. She stayed here.
today misalkan. She stayed here today, ya. Tinggal di sini hari ini. Padahal kenyataannya berarti kalau dibuat faktanya, ya, she doesn't stay here today. Begitu, ya. Jadi seperti itu ya untuk present subjunctive. Nah, untuk yang ketiga, ya, past subjunctive, ya, sama seperti pola untuk, ya, apa namanya, conditional sentences, ya. Past subjunctive, ya, menggunakan had begitu, ya. Misalkan saya berharap mereka datang kemarin, ya kan? I wish gitu, ya. Atau boleh wish-nya pakai bentuk ketiga gini juga boleh, ya. Ya, boleh tulis, boleh tidak, ya. I wish misalkan they had come gitu, ya. They had come misalkan 2 hari yang lalu, ya, 2 days ago. Ya. Kenyataannya apa? Padahal kita sudah tahu mereka tidak datang. Ini artinya apa? Meaningnya, ya. Meaningnya mereka tidak datang, ya kan? They, karena past tense, ya, fakta dalam masa lalu, they didn't come 2 days ago, kan begitu. Nah, jadi kalimatnya kalau apa namanya yang membedakan antara subjunctive dengan conditional sentence. Conditional sentence kalimatnya double majemuk gitu, ya, ada 2. Tapi kalau kalimat wish itu 1 kalimat. Ya kan? Kalimatnya singular, single semua, ya. Tunggal gitu, ya. I wish they had come 2 days ago, begitu, ya. Jadi seperti itu, ya, ada meaningnya. Jadi meaningnya kembali ke past tense begitu, ya. Misalkan contoh yang lain lagi, ya. Nah, untuk dengan kalimat-kalimat yang ini, ya, misalkan seolah-olah, ya, kemudian ada jika saja, ya, jika, ya, ada would rather. Nah, kita lihat contohnya, ya. Misalkan orang itu berbicara seolah-olah dia seorang juru bicara misalkan, ya. The man gitu, ya, speaks misalkan, ya. Speaks, ya. Nah, as if, ya kan, atau as though, ya kan, he were a spokesman misalkan, ya, spokesman. Nah, ini artinya apa? Artinya dia bukan seorang juru bicara, ya kan? Ini artinya meaningnya, ya, he is not, ya, a spokesman, kan gitu, ya. Atau he is just, misalkan dia hanyalah, ya kan, he is just misalkan apa gitu, ya, an ordinary, hanya karyawan biasa misalkan, an ordinary apa, clerk, ya, karyawan biasa misalkan, ya. Jadi ini karena present tense, jadi as if, ya, he were menggunakan tipe yang present subjunctive ini begitu, ya. Nah, begitu juga yang lain, ya. Misalkan jika saja, ya, contoh yang lain, ya, if only, ya. Misalkan jika saja tadi malam nggak hujan, berarti it hadn't rained gitu, ya. It hadn't rained last night. Nah, kan gini, ya. Nah, ini kan tipe yang pas begitu, ya. Nah, kita lihat if only it hadn't rained last night. Ini faktanya apa? Faktanya it rained, ya kan? It rained last night. Kan gitu, ya. Atau, ya, it was raining. It was raining last night, kan begitu. Karena ini menggunakan pola yang ketiga pas, ya, it hadn't rained, begitu, ya. Nah, selain itu, ya, ada juga apa, subjunctive, ya, subjunctive mood ini untuk memberikan saran gitu, ya, advice, ya, atau suggestion. Nah, kita lihat, perhatikan kalau seperti ini, ya. Misalkan, ya, saya menyarankan kalau dia misalkan pergi tepat waktu, ya. I suggest, ya, that gitu, ya, that he, nah, kita lihat di sini, ya, bla 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 on time. Nah, kalau misalkan dalam tenses yang sebenarnya, terjadi yang sebenarnya kan harusnya he goes gitu, ya, harusnya, ya. He goes gitu, ya, G-O-E-S, ya, he goes gitu, ya. Tapi karena ini hanya saran, bukan sesuatu yang terjadi, menyarankan, jadi tetap di sini menggunakan apa? Ya, di sini menggunakan he be gitu, ya, karena he is on time gitu, ya. Atau kalau menggunakan kata kerja, ya, pakai tanpa s gitu, ya. Misalkan kalau dia pergi ke sekolah, that he go to school gitu, ya, on time misalkan. Nah, jadi seperti itu, bukan pakai es, karena ini hanya menyarankan,
Ya, jadi selain menyarankan di sini bisa recommend gitu ya, meminta, require seperti itu ya. Nah, atau misalkan contoh yang lain, saya meminta mobilnya jangan untuk apa misalkan tidak diparkir di situ misalkan ya. Nah, I recommend atau I advise that ya, misalkan that the car gitu ya, that the car ya be not parked gitu ya, be not parked ya, misalkan di mana gitu ya. Jadi menggunakan be gitu ya. Jadi untuk to be-nya semua menggunakan be selain am, is, are, was, were begitu ya. Karena ini hanya untuk apa namanya advice gitu ya, saran ya. Misalkan it's important ya, misalkan bagi dia ya, for her misalkan be on time gitu ya. Jadi menggunakan be atau menggunakan kata kerja langsung untuk asli begitu. Karena ini subjunctive, bukan sesuatu yang terjadi gitu ya, tapi harapan atau angan-angan kan begitu. Nah, ya, selain itu ya, contoh misalkan, nah ini ada kalimat misalkan ya. Jadi kalau kalimat wish itu kalimat yang bertentangan dengan fakta sebenarnya ya. Jadi kalau ada kalimat ya, we hope misalkan ya, kami berharap kalau mereka datang misalkan ya. We ya hope ya that misalkan they ya came yesterday misalkan. Nah, kalau seperti ini ya, kita mengatakan kami berharap bahwa mereka datang kemarin ya, itu belum, kitanya tidak tahu ya ketika kita mengatakan ini ya. Kita berharapnya mereka datang, tapi kita nggak tahu ini mereka datang atau tidak. We hope that they came yesterday ya. Kita nggak tahu mereka datang beneran atau nggak. Kenapa? Karena kita menggunakan hope gitu ya. Tapi berbeda kalau kita menggunakan wish. Misalkan we wish that they came yesterday atau they had come yesterday. Itu artinya kita sudah tahu kalau mereka tidak datang kemarin. Itu bedanya. Ya kan? Nah, jadi seperti itu ya. Subjunctive. Ya, kita akan jumpa di pertemuan berikutnya. Matur suwun, hatur nuhun, sakelangkong horas.